Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan beribadah streaming dengan tata ibadah keluarga di bulan Pelkes. Pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Ibu Juliana Parapat Lende. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam beribadah. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Kita akan membacanya silih ganti sebagaimana kita membaca kitab Mazmur. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu, Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian Gita Bakti 300 bait yang pertama. Kepadamu ku berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Injil Yohanes 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-26. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan syukur terima kasih bersama keluarga yang beribadah di rumah, memuji dan besarkan nama Tuhan di bulan Pelkes ini. Mengucap syukur karena Tuhan Maha Baik, Tuhan menyediakan yang kami butuhkan, dan Tuhan juga memberikan kemauan yang kuat untuk kami duduk di sekitar firman Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus sehingga kebenaran firman Tuhan kami pahami dan kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri mendengar firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-26 yang demikian bunyinya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini
untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sedikit memahami firman Tuhan yang kita baca. Saya akan kemukakan arti dari kesepian. Kesepian adalah suatu perasaan terasing dan terisolasi, tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, dan tidak penting. Meskipun orang yang kesepian bisa tersenyum atau mengatakan bahwa saya baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya mereka terluka. Ada yang berpendapat bahwa saya memiliki ini dan itu supaya saya tidak sepi, tapi kesepian seringkali melanda kita atau siapa saja. Saudara-saudara, apa sih penyebab kesepian? Saudara, penyebab yang pertama, kehidupan sosial yang sedang kita hadapi saat ini. Mobilitas kehidupan modern menyebabkan banyak orang bertumbuh dengan tidak terlalu baik. Saudara, mereka mempunyai banyak kenalan, tetapi tidak tercipta sebuah persahabatan. Ya, saya kasih contoh, kita punya kenalan di Facebook itu bisa ribuan, tetapi yang menjadi sahabat sangat sulit sekarang ini. Sehingga terlihat kita punya banyak kawan, tetapi kita berada dalam kesepian. Orang-orang yang tidak bisa memupuk sebuah persahabatan. Dan juga kita tahu kehidupan kita saat ini penuh dengan persaingan. Persaingan itu sedemikian rupa sehingga akhirnya kita berada dalam kesepian. Kita sibuk untuk mencapai, menomorsatukan kesuksesan, kompetisi hidup, tetapi kita makin menjauh satu dengan yang lain.
sehingga orang-orang tinggal dalam kesepian. Tidak dapat dipungkiri juga, kita lihat orang-orang usia lanjut berhadapan dengan COVID-19, mereka berada sendiri, mereka terisolasi, mereka kesepian. Dan kesepian ini juga bisa terjadi ketika kita mendirikan pagar yang tinggi di rumah kita. Kita begitu curiga terhadap orang yang akan berbicara dengan kita mau memakai kunci yang double. Saat itu dengan rumah yang besar, fasilitas yang lengkap, tetapi dipenuhi dengan orang-orang yang kesepian. Itu masalah sosial. Tetapi kesepian juga bisa terjadi dalam masalah psikologis. Orang-orang yang kesepian sering mempunyai karakter yang mudah terluka. Suatu saat mereka terluka dan di saat yang lain mereka merasa mereka diremehkan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, mereka memagari diri sedemikian rupa supaya tidak terluka. Sehingga akhirnya mereka berada dalam kerang atau mereka berada dalam situasi yang mereka buat sendiri untuk menjaga supaya mereka tidak terlihat kesepian. Berbelanja tidak ada batasnya, lalu mungkin juga mereka ada di sekitar teman-teman mereka, tetapi kesepian terjadi. Orang yang kesepian tidak hanya orang yang disakiti atau orang yang disakiti orang lain, tetapi kadang mereka merupakan orang yang menyimpan rasa bersalah sehingga mereka bisa kesepian. Mungkin kita bisa koreksi apakah saya berada dalam kesepian atau tidak. Mereka mungkin pernah melakukan dosa, kesalahan, sehingga akhirnya rasa bersalah itu membuat mereka sendiri. Orang-orang yang kesepian seringkali merupakan orang-orang yang rapuh. Kita harus berjumpa dengan mereka karena berada dalam kesepian ini sangat membingungkan. Mereka tidak terlalu yakin untuk diri mereka sendiri. Kadang orang yang kesepian ini juga adalah orang yang egois. Hidup mereka dikendalikan oleh perasaan untuk mengasihi diri sendiri. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, orang yang kesepian ini sebenarnya dia bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Nah saudara, saya juga mau katakan bahwa Daud pernah kesepian. Saudara, ketika dia dikejar oleh Saul, dia berada di Gua Adulam. Pada saat itu dia katakan begini dalam Mazmur 142 ayat 4. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Itu berarti apa? Daud berada dalam kesepian. Dia dikejar oleh Saul, tetapi dia seolah-olah sendiri. Tidak ada yang mencari dia, tidak ada yang memerlukan dia. Sepertinya dia tidak penting. Dan saudara-saudara, orang yang kesepian berada dalam situasi seperti itu. Dan saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa saudara dan saya juga kadang berkontribusi untuk terciptanya kesepian. Seperti kita pasif terhadap lingkungan, pasif terhadap persekutuan, pasif terhadap ibadah-ibadah, sehingga kita mengambil tempat untuk diri kita sendiri dan kita tidak pernah untuk aktif dalam hidup ini, sehingga akhirnya kita pasif dan kita sendiri depresi, menyalahkan satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi ini bukan tidak mungkin akhirnya kita melakukan hal-hal yang keliru. Nah saudara-saudara, dari sini kita bisa memahami situasi yang terjadi dalam pembacaan kita pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga, dalam rangka bulan Pelkes. Saudara, saya mau kemukakan siapa sih perempuan Samaria ini. Saudara, dia berasal dari bangsa Samaria. Penyandang status sebagai orang Samaria pada masa itu dianggap tidak penting dari orang Yahudi. Sehingga saudara-saudara yang terkasih,
Samaria dianggap orang-orang yang tidak perlu diperhatikan, bahkan orang-orang yang dihindari. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, orang Samaria kadang berlaku atau bertindak juga memagari dirinya sedemikian rupa ketika berjumpa dengan orang Yahudi. Dan saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa orang Yahudi tidak mau melewati Samaria karena bagi mereka orang Samaria itu najis. Tetapi saudara-saudara, Injil Yohanes berbicara tentang Yesus. Yesus yang dengan sengaja ketika mau ke Galilea melewati Samaria. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu tentang sejarahnya bahwa orang-orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus dengan sengaja melewati Samaria. Kenapa? Saudara, mari kita lihat dalam pembacaan ini pada ayat yang pertama sampai ketiga pada pasal 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dan saudara-saudara, kalau perjalanan Yudea ke Galilea pasti orang menghindari Samaria. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, pada ayat yang keempat justru Yesus ia harus melintasi daerah Samaria. Dan saudara, disitulah dia berjumpa dengan perempuan ini. Dan kita tadi sudah saya katakan bahwa hubungan antara Samaria dan Yehuda tidak terlalu baik. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dia adalah seorang perempuan. Dalam status budaya saat itu perempuan bukanlah ditempatkan dalam posisi utama. Perempuan tidak dianggap dan pria memiliki status lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus ada dekat sumur itu dan perempuan ini pada siang hari dia mau pergi menimba di sumur itu, maka dia berjumpa dengan Yesus. Dan di sana dia katakan bahwa ada laki-laki Yahudi. Itu adalah hal yang tidak boleh dia lakukan, apalagi bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Di satu sisi dialah adalah perempuan, di sisi lain dia adalah Samaria. Dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata ketika Yesus melihat perempuan ini, dia mengadakan percakapan dengan perempuan ini. Perempuan ini tidak mengenal Yesus dan dia mengatakan bahwa bagaimana engkau bisa memberikan aku air sementara engkau tidak punya timba. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau air itu berasal dariku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan Yesus tahu, sehingga Yesus meminta kepada perempuan ini, tolong panggil suamimu. Pada saat itulah perempuan ini mengakui bahwa saya sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang yang ada pada saya, suami yang ke-6 ini hanya kumpul kebo, hanya ada dalam hubungan yang memanfaatkan perempuan ini. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, pada saat itulah perempuan ini bercakap dengan Yesus, dia merasa diterima, dia merasa tidak lagi kesepian. Dia tahu bahwa Yesus bukan saja nabi, tetapi dia adalah Mesias. Karena dia mengetahui tentang rahasia kehidupan perempuan ini. Bahkan dia adalah air hidup yang akan memberikan kepuasan bagi perempuan ini. Kepuasan bukan saja kepuasan seksual, tetapi kepuasan kehidupan ini. Selama ini dia kesepian, selama ini dia ditolak oleh bangsanya sendiri. 5 suaminya hanya memanfaatkan dia. Karena dia adalah seorang perempuan, kekosongan begitu hadir dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus,
Dia melihat bahwa Yesus tidak menempatkan dia, memanfaatkan dia, atau mengintimidasi dia, atau menyalahkan dia. Tidak mencoba untuk menganggap dia tidak berarti. Tetapi Yesus bersedia bercakap-cakap dengannya. Bahkan Yesus juga akan memberikan air baginya. Yesus mengatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan saudara-saudara yang terkasih, dengan cara Yesus ini menempatkan bahwa perempuan ini mendapat harga diri kembali. Dia tidak merasa tertolak, dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pantas untuk bertemu dengan orang-orang yang lain. Makanya dia datang ke sumur itu pada jam 12 siang ketika semua orang sedang istirahat, karena dia malu dengan kehidupannya, karena dia tahu dia tertolak oleh lingkungannya. Tetapi sekarang ketika dia berjumpa dengan Yesus yang memberikan harga diri kepadanya, dia mengakui bahwa saya sudah mempunyai 5 suami, dan suami yang sekarang ini adalah juga tidak terikat dalam sebuah perkawinan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang dengan sengaja menemui perempuan ini. Lalu Yesus menemui bukan saja perempuan ini, tetapi Yesus juga mau ada di sekitar kesepian perempuan ini dengan memberikan air, dalam arti kepuasan kepada perempuan ini, bahwa hanya di dalam Tuhan perempuan ini akan memperoleh kepuasan. Dan saudara-saudara, lewat pertemuan ini akhirnya perempuan ini menyadari akan dosa-dosanya. Kalau nanti kita ikuti ibadah PKB pada besok hari, kita akan melihat di sana bahwa akhirnya perempuan itu begitu percaya diri, dia meninggalkan timbanya, lalu dia kembali ke kota, dia menyampaikan, dia memberitakan tentang Yesus, dan akhirnya lewat dirinya maka orang-orang mendapat keselamatan, orang-orang Samaria mendapat keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita yang pertama, Yesus memahami persoalan hidup kita. Sehebat apapun kita menyimpannya, sehebat apapun kita berusaha sekuat tenaga untuk memikul pergumulan kita sendiri, Yesus tahu. Dan ketika Yesus hadir, dia bukan saja mengangkat pergumulan kita, persoalan-persoalan hidup kita, tetapi dia juga memberikan harga diri kepada kita. Dia bukan saja hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, tetapi dia juga memikirkan bahwa kita membutuhkan kehidupan spiritual yang baik. Yesus menjangkau perempuan Samaria ini, dan dia juga memberikan harga diri kepada perempuan ini. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang memahami apa yang sedang kita alami. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita begitu tertekan dengan persoalan-persoalan hidup ini, ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa tidak penting, kita merasa bahwa kita tidak diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan tahu. Dan saudara, Tuhan hadir di kehidupan kita. Tuhan hadir dan dia mau supaya kita meletakkan persoalan-persoalan hidup kita kepadanya. Sehingga kita bisa bandingkan dalam Injil Matius, Yesus mengatakan apa? Marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Letakkanlah persoalan ekonomimu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Letakkanlah persoalan-persoalan hubungan keluarga sesama, suami istri, ipar, keluarga besar, masalah-masalah yang tidak pernah selesai. Letakkanlah itu pada Tuhan. Tuhan tahu
bahkan Tuhan sengaja datang dalam kehidupan kita, mengangkat kita, bukan saja persoalan kita tetapi memberikan harga diri kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya adalah perempuan Samaria itu, bahwa kita berada dalam kesepian. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu, seolah-olah kita begitu sepi. Sepi bukan saja karena sunyi, tetapi semua orang meninggalkan kita, tertolak dari lingkungan, bahkan dari orang-orang yang merasa benar. Tetapi Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir untuk perempuan Samaria, Tuhan juga hadir untuk saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan menerima kita, kalau Tuhan kembali memberikan harga diri kepada kita, apa yang harus kita buat? Kita juga harus bisa memberikan, mendampingi mereka yang berada dalam kesepian. Saudara, tidak usah jauh-jauh lah kita melihat orang yang kesepian. Bisa orang yang kesepian itu adalah orang yang sedang dekat dengan kita. Dia adalah istri kita yang selalu saja kita intimidasi. Kita merasa dia tidak penting. Dia merasa tertolak. Orang-orang yang kesepian itu mungkin adalah orang tua kita yang tidak pernah kita jenguk, yang tidak pernah kita beri senyum, yang tidak pernah kita ciptakan hubungan baik. Orang-orang yang kesepian itu juga mungkin adalah suami kita yang kita anggap tidak masuk hitungan, tidak selevel dengan keluarga besar kita. Mereka sedang berada dalam kesepian. Apakah kita bisa mempunyai hati seperti Yesus, bahwa kita harus memberikan mereka kembali harga diri, kembali penghargaan, kembali untuk dihormati, kembali untuk ditempatkan sebagai manusia yang seharusnya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen kadang luput untuk hal ini. Kita berjalan sendiri, kita menjadi orang-orang yang sangat begitu superior, menganggap kita tidak butuh orang lain. Padahal Yesus datang untuk memberikan kita kekuatan, membuat kita tidak kesepian. Kenapa kita tidak bisa untuk berperan mendampingi orang-orang yang sedang menanti kita, bahwa dia sepanjang tahun ini menanti kita untuk menegurnya, untuk sekedar say hello, tetapi apa yang kita lakukan? Kita cuek, kita acuh, sehingga mereka begitu rasa bersalah. Untuk itu di bulan Pelkes ini, apa salahnya kita saling teleponan, kita juga bisa ada mendampingi orang-orang yang sedang dalam kesepian. Saudara tahu, mereka begitu sangat rasa bersalah. Ada orang yang kesepian karena rasa bersalah, karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, karena saudara dan saya tidak memberi maaf, sehingga akhirnya dia berada dalam kesepian itu. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, kalau Yesus dengan sengaja mendatangi perempuan Samaria yang tidak pantas itu, kenapa saudara dan saya tidak bisa membuka hati untuk juga mengasihi satu dengan yang lain? Kesepian itu juga bisa anak-anak kita. Saudara, anak-anak kita tidak selamanya diterima di luar sana. Mereka kesepian. Tetapi ketika mereka pulang di rumah, kita bersikap cuek, kita lebih asik dengan hobi-hobi kita, sementara hati mereka kesepian. Untuk itu, mari sebagai orang tua kita juga bisa bersikap seperti Yesus. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menemui setiap orang sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Saudara, Tuhan Yesus tahu. Dia datang dan dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Seperti perempuan Samaria ini yang dalam dirinya adalah sebuah kepuasan. Dan Yesus tahu yang paling dibutuhkan perempuan ini adalah kepuasan. Dan saudara, kepuasan itu hanya ada dalam diri Yesus.
Kepuasan itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Kepuasan itu tidak bisa diberikan oleh benda semahal apapun. Kepuasan itu tidak bisa kita dapati dari orang-orang di sekitar kita, bahkan oleh posisi yang kita alami sekarang ini. Kepuasan itu hanya bisa dapat dari Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, mari, tidak salah kita bekerja terus, tidak salah kita menimbun, itu adalah hasil kerja keras kita. Tetapi ingat, jangan sampai di tengah-tengah ketidakpuasan itu saudara berada dalam kesepian amat sangat. Dan akhirnya langkah yang saudara ambil adalah berusaha memuaskan diri saudara dan saudara terjebak di dalamnya. Perempuan ini terjebak di dalamnya karena dia kesepian. Sudah 5 suami pun dia tidak puas. Tetapi Tuhan tahu apa yang paling dibutuhkan perempuan ini. Sehingga ketika dia mengakuinya di dalam Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan harga diri kepadanya. Tuhan memberikan kemampuan untuk dia melihat betapa berharganya dirinya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah, mari mungkin kita tertawa bersama tetapi hati kita sepi. Mungkin juga kita punya banyak teman tetapi sebenarnya kita berada dalam kesepian. Datanglah kepada Tuhan, hanya Dia yang paling memahami apa yang kita butuhkan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita sehingga kita bisa mendampingi, memahami, mengerti satu dengan yang lain, dan kita bersyukur bahwa kita juga bisa memberikan penghargaan kepada orang-orang terdekat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita menyanyi dari Gita Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau adalah Tuhan Allah kami. Kami mengucap syukur betapa dahsyatnya Tuhan memahami persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan menyentuh pergumulan kami. Tuhan juga hadir untuk memberikan jalan keluar untuk setiap apa yang kami alami. Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan, bahkan Tuhan memenuhi kepuasan kehidupan kami, sehingga kami tetap menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu, mengerti bahwa kepuasan tidak akan kami dapati di dunia ini selain di dalam tangan pengasihan, tangan yang pernah kena paku, tangan yang berkorban menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang dekat maupun yang jauh. Ajarlah kami juga mengasihi satu dengan yang lain. Ajarlah kami juga memberikan penghargaan satu dengan yang lain, menghormati pasangan hidup kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi suami, mengasihi istri kami, sehingga mereka tidak kesepian di tengah keluarga kami, sehingga mereka memahami arti dari sebuah hubungan yang saling menghargai. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu pada saat ini, Engkau juga mau menjangkau orang tua lanjut usia. Mereka terisolasi di dalam ruangan, mereka berada sendirian. Mereka sudah lama tidak dibesuk oleh kami. Sudah lama mereka tidak mendapat kabar dari kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri memberikan kekuatan, kemauan, kemampuan. Berilah belas kasihan sehingga kami juga mengasihi orang tua kami. Sehingga kami juga boleh berperan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga memohon biarlah jangkauan kasih Tuhan juga hadir sehingga kami juga memberi maaf kepada mereka yang sudah buat salah kepada kami. Jangan biarkan kami menahan harga maaf sehingga orang hidup dalam rasa bersalah. Orang hidup dalam kesepian, tidak tahu melakukan apa yang pantas bagi mereka sehingga mereka makin melakukan hal-hal yang salah, mengambil jalan yang salah. Padahal kami juga ikut andil di dalamnya. Mari Tuhan, Engkau sendiri memberikan kami kemampuan sehingga kami juga diberikan hati seperti Tuhan. Kami juga diberikan kasih seperti kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon Engkau menjangkau para medis yang sedang bekerja. Ketika mereka bekerja pada malam hari, ketika mereka bekerja sendiri, ketika mereka bekerja di tengah-tengah banyaknya ancaman penolakan, Tuhan sendiri hadir, memberikan mereka kekuatan karena kami percaya Engkau sahabat sejati. Engkau adalah sahabat yang paling memahami dan mengerti mereka. Kami juga memohon Engkau menjamah mereka yang terpapar virus corona, mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang sendiri. Ajarlah kami juga boleh mendampingi lewat kabar yang kami berikan kepada mereka, sehingga mereka kembali kuat dan mereka terus beriman kepada Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang menangani masalah ini. Tuhan, berilah kami sebagai warga Indonesia juga mendoakan pemerintahan yang berjalan ini. Presiden, wakil presiden dengan jajarannya, Tuhan jaga dan lindungi bila mereka tetap kuat. Penanganan mereka untuk memutuskan rantai COVID-19 ini, Tuhan juga hadir. Berilah mereka kesehatan sehingga mereka juga bersuka cita di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan, tolonglah sehingga kami juga boleh menjadi gereja di tengah kehidupan kami. Kami juga boleh menjangkau mereka yang kesepian. Kami juga boleh berarti, bermakna, sehingga gereja tidak saja memikirkan dirinya sendiri, tetapi gereja
benar-benar melakukan pelayanan dan kesaksian. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah Pelkes, hamba-hamba Tuhan berada di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Tuhan juga jangkau mereka bersama keluarga. Jangan tinggalkan mereka. Usaha-usaha yang mereka lakukan untuk penginjilan, Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga mereka tetap melakukan segalanya dengan baik dan mereka tahu kekuatan berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk janda-janda pendeta, jangan tinggalkan mereka, jangan biarkan, tetapi Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Begitupun pendeta-pendeta emeritus, Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan juga tolong, jangan tinggalkan mereka. Tuhan juga menjangkau dan menjamah, sehingga kasih dan kesetiaan Tuhan juga berlaku atas mereka. Secara khusus kami berdoa, memohon Engkau juga menjamah Bapak Hengki, Pak Tina Sarani, begitupun dengan Ibu Ane. Jangan tinggalkan mereka, biarlah Tuhan Engkau sendiri mau menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati anak-anak kami yang sudah lulus, jangan tinggalkan mereka juga. Biarlah Tuhan mereka kuat berhadapan dengan persaingan dunia ini, dan anak-anak kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini memampukan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah yang berlangsung dengan tata ibadah Pelkes ini. Tuhan juga memberikan kekuatan baru bagi umat-Mu yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan kami bersuka hati, bersuka cita untuk semua yang Tuhan buat. Sekalipun ibadah lewat streaming, tetapi kami bersyukur bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan begitu menguatkan kami. Berkatilah tim musik, pemandu lagu, berkatilah juga operator LCD, Inforkom, GPB, Rene. Kami serahkan semuanya kepadamu. Semua perangkat yang kami pakai, Tuhan jamah, sehingga semua ini dapat dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan dalam jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun juga atas segala salah dosa kami. Ketika kami hanya memikirkan diri kami sendiri, atau kesepian kami mengiris hati kami, sehingga akhirnya kami menjauhkan diri dari persekutuan. Engkau kuduskan kami, Engkau ampuni kami, sehingga perjumpaan dengan Tuhan itu memampukan kami menjadi orang-orang yang mampu menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan, kami alaskan doa syafaat ini hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 89 bait pertama dan kedua.
Mari berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkan di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali masuk dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Kita naikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 3. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.